Oke, selamat datang di Stereo Channel. Hari ini saya dapat pinjaman mobil yang sangat spesial. Dan nanti saya kasih lihat mobilnya apa. Dan saya yakin ini mobil sangat-sangat jarang sekali dipakai di jalanan. Ya, ini mobil sangat-sangat langka sekali ya. Beberapa orang mungkin nggak ada yang punya, tapi belum beredar luas di jalanan. Nah, hari ini kebetulan salah seorang kerabat saya beli mobil ini dan mobilnya udah datang sekitar 2 hari yang lalu. Dan kebetulan juga saya dikasih pinjem Land Rover Defender tahun 2020. Ini mobil masih sangat langka sekali di Indonesia. Ya, hanya beberapa orang yang baru punya mobil ini karena baru datang juga. Ya, ini mobil kebetulan saya dipinjemin ya untuk review doang nih hari ini. Baru datang, belum ada plat. Jadi masih benar-benar polos, STNK-nya belum keluar. Jadi saya juga tidak berani keluar jalan-jalan jauh nantinya. Paling sekitaran komplek aja ya. Tapi hari ini mobil Defender tahun 2020 tipe 110 yang panjang, dia 5 pintu. Ya, ada yang pendek juga, versi pendeknya. Nah, hari ini saya akan kasih lihat kurang lebih mobilnya secara keseluruhan seperti apa. Seperti ini nih. Untuk bodinya sendiri ini udah mengalami perubahan yang jauh banget dari Defender yang tipe model lama. Kalau tipe model lama tuh benar kotak banget. Saya ada review satu yang Defender X Short warna merah di video saya, boleh lihat di bawah video saya nanti. Itu sama model terbaru ini sangat-sangat berbeda jauh sekali. Nah, untuk lebih detail
perbedaannya sangat-sangat terlihat, benar-benar jauh banget. Ini lebih modern, lebih agak membulat sedikit, tapi kesan gahar tetap dapat dan kesan modern juga dapat. Ya, dari mulai lampu yang DRL ini udah mulai lampunya pakai DRL dan pakai proyektor. Ya, jadi desain bodinya yang agak sedikit membulat, ini menambah kesan gagah banget nih. Ya, bannya pakai ring 20. Ya, bannya pakai ring 20 dengan ban 255 60 ring 20 ya. Tapi walaupun pakai ring 20, ini jarak antara ininya masih cukup tinggi, masih cukup lebar lah. Jadi masih cukup oke. Ya, nggak terlalu kelihatan sampai mentok atau menipis atau gimana. Jadi masih oke banget. Nah, yang enak dari mobil ini, 4 mobil ini semua sudah pakai Airsus. Jadi benar-benar nyaman banget. Ya, kelasnya mungkin mirip-mirip sama kayak Land Cruiser. Nah, di sini sudah ada kisi-kisi udara. Ya, ini menambah kesan ornamen-ornamennya jadi makin kelihatan lebih bagus. Di sininya juga ada ornamen sedikit warna putih kotak. Ya, ini saya belum tahu nih fungsinya apa. Ini sebenarnya lebih ke arah aksesoris aja sih. Untuk ban belakang masih pakai konde seperti ini, ya. Nah, ini yang lucu nih. Ini lucu banget. Tidak kesan norak, tapi kesannya malah eksklusif banget mobil ini nih. Jadi menambah kekerenan mobil ini, gitu. Nah, di sini kita walaupun di kesannya ini ya gagah, di sini ada tombol lagi bisa buat buka pintunya. Tuh, materialnya plastik ya, karena ini mobil buat off-road. Jadi kalau off-road pakai plastik ini gampang dicuci gitu. Tapi kalau saya punya mobil seperti ini ya, ini saya tidak akan pakai buat off-road. Sayang banget ya. Mobil kayak gini mungkin pemiliknya juga pasti akan simpen di garasi ya. Jadi jarang yang mungkin pakai buat off-road, buat ini ya. Walaupun ini mobil sebenarnya enaknya buat off-road sih, tapi saya yakin nggak akan dipakai lah buat off-road lah. Penyimpanan ada tempat penyimpanan lagi di sini. Mungkin kalau misalnya habis off-road mau taruh sesuatu barang, baju basah atau apa, bisa taruh sini. Di sini yang istimewa, kalau kita misalnya saya kan cukup pendek nih ya, nggak terlalu tinggi. Nah, jadi mobil ini tinggi banget dan ini bikin kita kalau mau naik pun susah. Nah, buat yang pendek, lebih pendek desa ya mungkin nanti kalau misalnya ini bisa diturunin dengan cara Airsusnya kita akan turunin. Jadi bisa dilihat di sini, kita pencet ini, mobil secara otomatis akan turun. Ya, dia turun, kita bisa masukin barang, kita bisa duduk di sini atau gimana. Nah, nanti kalau misalnya sudah ini, ya kita naikin lagi, Airsusnya akan naik lagi. Oke, nah ini mobil ini lucunya nih, ini tersembunyi, tapi ketika dipencet tombol ini dia akan keluar. Nih. Ya. Nah, kita akan simpen lagi, dia akan menutup secara otomatis ke dalam. Jadi ini tombol towing tuh ya, dia akan nyimpen di dalam sini sendiri. Nah, ini lucu, saya juga nggak sengaja mencet baru ketemu ya. Kalau nggak pencet sengaja mungkin nggak akan ketemu. Kameranya sudah 360, di belakang ada, sisi kiri kanan ada, depan ada, semua ada. Dia nanti di interior bisa kita lihat semua view-nya bisa kelihatan, kiri kanan depan belakang semua bisa kelihatan dari kameranya. Oh iya, satu yang bagus yang dia pertahankan adalah lampu kaca Alpine. Nah, Alpine bilangnya ya, Alpine. Ini di sini ada kaca Alpine, jadi memang kaca ini buat yang model lama pun ada. Untuk interior sendiri ya, kita bisa lihat interior di sini semuanya kesannya sangat-sangat mewah dan mahal sekali ya. Nggak heran harganya juga cukup lumayan ketika masuk ke sini ya. Dari sound systemnya segala semua ini udah sistem computerized ya. Dia punya ininya pun sudah computerized, semua udah digital. Dan enaknya ini banyak sekali kotak-kotak penyimpanan ya. Bagi yang nanya ini bensinnya berapa, ya jangan nanya saya juga nggak pernah ngetes bensin ini berapa. Nanti bisa cari di Google atau di channel YouTube yang lain. Karena saya sendiri terus terang tidak mengetahui ini totalnya berapa. Ya, cuma yang ini perubahan yang sangat keren banget dari sininya semua.
Ya, dari sisi matic tombol apa namanya ini, transmisi, tuas transmisinya. Terus ada semua buat off-roadnya, semua udah ada kelihatan dari sini, bisa naik turun, semua persis kayak Range Rover. AC-nya pun bisa diatur. Oke, saya coba naik. Ini mobil tinggi sekali. Oke. Nah, mobil ini juga udah dilengkapi dengan tombol keyless, ya, smart stop engine, start and stop engine, dan ada Bluetooth, ada navigation, semua lengkap di sini nih. Ya, nanti kita akan coba sambil jalan, kita akan coba gimana tes jalannya seperti apa, jadi lebih enak. Ini untuk tombol sunroof. Ya. Oke, kita tutup. Ini buat tombol penutupnya. Jadi moonroofnya itu nggak panas ya. Kalau di Jakarta panas banget. Mungkin kalau di luar kepake, di Jakarta menurut saya nggak kepake. Karena saya beberapa mobil, ada mobil saya yang pakai sunroof atau moonroof pun nggak kepake. Nah, ini katanya sih buat tombol SOS nih. Jadi kalau misalnya ada apa ya, tinggal pencet ini, nanti nyambung mungkin ke polisi atau kemana kali ini, saya juga nggak tahu nih. Nah, ini buat servis. Kalau misalnya ada keperluan di jalan, yang ini ya ini buat pencet ini akan tombol servis. Ini biasa tempat kacamata. Ini speaker di mana-mana. Cuma kita mesti cari medianya dulu nih. Mungkin harusnya Bluetooth. Ya, cuma Bluetooth saya belum bisa connect. Saya nggak mau connect juga karena ini bukan mobil saya. Oke, sun visor-nya seperti biasa, sama seperti biasa aja. Ada lampu di sini, ya, ada kaca. Overall mobil seperti itu. Di sini radionya sendiri masih dari UK, BBC. Ya, saya belum tahu nih cara nyarinya gimana nih. Entah, coba saya cari tahu. Ya, jadi ini keren banget nih. Terus nanti ada kamera mundur, apa segala semua di sini juga kelihatan. Tuh. Dan kamera mundurnya bisa dilihat dari berbagai sisi, mau sisi yang mana. Tuh, jadi keren banget nih. Wow. Tuh. Ya, jadi kamera di sininya 360-nya cukup bagus banget, jelas banget gambarnya. Ini memudahkan orang yang lagi off-road, jadi kelihatan nih kiri kanannya ada jurang atau ada apa gak gitu. Jadi biar lebih waspada ketika lewat di jalan-jalan yang tidak mulus. Ya. Oke, kita balik ke N. Nah, di sini juga banyak banget colokan-colokan. Ya, ini kayak yang ini buat USB. Ya, di sini juga ada colokan lighter lagi, bisa dipakein buat USB juga. Nah, ini juga lacinya banyak. Di sini juga ada nih buat, oh ya, nih USB socket juga nih. Di sini juga ada satu lagi. Ini mobil banyak banget. Lacinya juga gede. Di sini bisa taruh barang, bisa taruh apa. Kasnya dia di sini enak nih, ada pegangannya kayak gini nih. Ya, ini empuk banget. Soft, walaupun keras tapi ini agak empuk karena pakai dibalut dengan kain yang halus banget. Ya, ini mobil memang benar-benar fresh, baru keluar dari showroom. Ya. Nah, setirnya seperti ini. Ini udah beda dari setir yang lama. Ini setir yang terbaru. Ini modelnya udah model begini. Ada voice command. Ya, ada apa namanya nih? Cruise control. Ya, semua udah lengkap di sini, semua bisa diatur. Dia punya speedometer juga digital, jadi digitalnya juga udah terang, bagus ya. Overall di mobil sih kece berat. Nah, di sini ada penyimpanan lagi, ini kulkas ya, bisa dinyalain dari sini. Jadi kulkasnya ada lampu nyala nih, makin menambah kesan mewahnya. Ya, di sini ada dingin, bisa diatur. Nah, nanti dia dingin lama-lama. Dia moto ini dimatiin. Nah, yang enak lagi di sini, ini dia ada wireless charging. Tuh, gambar langsung ngecas. Ya. Nah, di sini juga ada tempat penyimpanan buat botol. Nah, ini kalau repot taruh di mana? Masa botol di sini gimana berdirinya? Nah, ini kita pindahin aja ke sini. Tuh.
ya, jadi lebih nice ya. Overall ini sangat-sangat mengagumkan sekali untuk desain seperti ininya. Laci di sini juga dalam nih, ada bisa buat simpan lagi barang atau apa ya. Nah, overall mobil ini sih wow, keren banget deh ini nih. Laci penyimpanan di sini juga ada lagi ya. Di setiap pintu juga ada laci penyimpanan yang cukup banyak, jadi walaupun buat off-road tapi ini udah cukup memenuhi kebutuhan untuk harian. Oke, untuk baris keduanya juga di sini ada tempat penyimpanan ya buat taruh minum. Ini untuk apa ya? Oh, ini lampu kalau misalnya pintu kebuka dia nyala, sensor. Jadi takutnya ada pintu lain mungkin sebelah sini. Nah, di sini ada USB colokan juga, jadi bisa ngecas juga di sini. Ada USB charge juga. Di sini ini buat apa ya? Mungkin buat nyimpen taruh apa? Gantungan buat naruh barang atau apa segala situ kali ya. Nah, untuk duduk posisi kedua saya akan coba naik. Ya, kita bisa pegang di sini untuk naik. Tapi kalau buat orang tua umur 70 ke atas mungkin agak susah naiknya. Jadi mungkin agak mesti diturunin dikit. Nah, kalau untuk posisi duduk di sini cukup oke banget ya. Jaraknya masih jauh. Ya, cuma kalau kita agak mundur ke sini, yang duduk di belakang akan sempit. Jadi better ya di sinilah. Nah, ini bisa maju mundur nih. Tuh. Dimajuin pun masih cukup lega untuk tinggi saya. Ya, saya tingginya 166 atau 167 lah. Masih cukup lega. AC pun bisa diatur. Di sini ada tombol AC sendiri, bisa diatur ya. Di depan setahu saya juga ada tombol buat matiin sistem AC yang di belakang supaya anak-anak nggak utak-atik. Oke. Ada pegangan juga di sini, ada speaker juga di sini. Speaker di sini, saya yakin kualitas sound system mobil ini pasti akan sangat-sangat bagus banget nih. Ya. Nah, sekarang kita akan coba duduk di belakang, baris ketiga. Untuk jok baris ketiga ini kalau kita bisa lihat ya, video boleh lihat, kemungkinan besar ini cukup buat anak kecil aja sih, jadi nggak bisa buat orang dewasa karena kakinya juga terbatas ya, jarak kaki terbatas, dan itu cukup buat anak kecil lah, jadi nggak bisa buat orang dewasa kalau untuk jok baris ketiga. Jadi saya nggak coba naik lah, nanti saya takutnya kejepit. Terus enaknya lagi di jok tengah lu guys. Ini mobil saya nggak bisa pakai jalan jauh banget karena plat nomornya belum keluar. Ya, jadi pada saat ini di videoin plat nomornya belum keluar. Ini baru banget datang dari showroom. Jadi kita masih cuma bisa jalan sekitar sini doang. Tuh, dia ngikutin kameranya. Ini keren banget. Bantingannya untuk mobil off-road ini sendiri, bantingannya empuk banget ini ya, empuk banget. Dan oh ya sorry lupa, sabuk pengaman, ada peringatan sabuk pengaman. Oke, kita sudah pakai sabuk pengaman. Nah, ini kita mulai jalan ya. Ini pemiliknya aja belum pakai di mobil ya, saya udah pakai jalan duluan ya. Kita udah kayak unboxing mobil baru, masih ditutupin plastik dan kertas ya. Jadi terima kasih buat kakak ipar yang udah pinjemin mobil ini buat di videoin, jadi bisa nyobain mobil ini ya. Ini jarang-jarang orang biasanya lihat di pameran gak dicoba jalan. Nah, ini kita coba jalan. Nah, untuk bantingannya sih enak banget ini mobil tuh ya. Kedapnya juga dapet banget ya, walaupun ini mobil, kalau yang zaman dulu punya kan yang kaleng itu, yang Land Rover lama punya, dia nggak kedap ya, kecuali yang model-model sebelum ini juga yang tahun 2016 mungkin udah agak kedap dikit lah. Tapi ini udah kedap banget, dan ini sudah berubah total dari mobil yang model lama jadi model yang sekarang, dan ini lebih futuristis, lebih modern tanpa meninggalkan kesan maco ya. Ini mobil jadi perpaduan antara gagah sekaligus modern
Kita lihat jalan depan begini nih. Nah, di sini dia masih pakai MPH, mile per hours. Nah, nanti saya coba cari tahu ini ngerubahnya ke kilometer per jam bisa apa enggak nih. Di sini masih MPH, mile per hours. Jadi masih luar punya ya, karena ini memang mobil buatan UK. Tuh, jadi banyak yang ngeliatin karena ini mobil jarang banget ada di pasaran, masih jarang banget. Dan untuk harga sendiri mungkin beberapa YouTuber lain juga udah info-info lah ya. Ada dijual di showroom, harganya sekitar berapa juga udah tahu, mungkin bisa dilihat di YouTube yang lain. Ya, kalau mau nanya ya boleh komen di bawah, nanti kita akan kasih tahu harganya kurang lebih berapa. Oke. Tuh, lewat jalan yang agak bergelombang pun ini masih tergolong empuk banget ya. Oke, seperti kebanyakan mobil-mobil Eropa ya, dia punya sen ada di sebelah kiri ya, wiper semua di sebelah kanan ya, lampu sebelah kiri juga ya. Nah, ini radio semua segala juga udah ada tweeter di sini di sampingnya. Saya belum ketemu cara nyalain radionya nih, nanti sambil kalau kita lagi posisi berhenti mungkin saya akan cari tahu. Ya, sekarang lagi jalan, saya juga nggak mau terlalu otak-atik ya di mobil, takut lecet. Jadi sementara ya saya belum otak-atik radionya dulu nih. Nanti saya coba cari tahu. Yang jelas untuk sensasi kendara mobil ini sendiri, ini bener-bener enak banget ya. Saya pikir mobil off-road itu bakalan bantingannya keras, bantingannya akan apa? Mantul-mantul gitu kalau orang bilang zaman dulu, kayak zaman dulu pakai mobil-mobil off-road ya, hardtop apa dan lain-lain segala. Ternyata tidak sesuai seperti yang itu. Ya, ternyata ini mobil bener-bener empuk banget dan enak banget. Ya, ini kelasnya mungkin sama kayak Land Cruiser atau Range Rover gitu bantingannya. Ini empuk, bener-bener empuk banget untuk mobil ini. Oke. Sekian dulu video dari saya ya, semoga ini sedikit banyak bisa dapat gambaran tentang mobil Land Rover Defender tahun 2020 ini. Semoga terhibur. Jangan lupa klik subscribe, jangan lupa komen di bawah ya. Semoga komen-komen kalian ini bisa menjadi penyemangat buat saya bikin video-video yang baru. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.